Tapi Ustaz, poin nomor 5 nih, halaman 23 ya. Makmum memutuskan niat jamaah alias mufarokoh. Nih yang saya tanyakan itu ya, kapan seorang itu mufarokoh dan bagaimana teknisnya nih Ustaz? Dan banyak nih masalah kayak gini nih. Jadi gini, jamaah sekalian, kalau sholat jamaah lagi berlangsung, ya, lalu ada orang yang dia ingin berhenti jadi makmum, ya, maka apa yang dia lakukan itu istilahnya mufarokoh. Mufarokoh itu berarti niat berhenti jadi makmum, gitu ya. Apakah itu dibolehkan? Jawabannya dalam kondisi tertentu. Nanti kita lihat dulu sejenak. Baik para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan lagi pembahasan tentang makmum ini. Tapi saya tadi antum mengatakan ada beberapa hal, beberapa kondisi ya kapan itu kita boleh mufarokoh, ya berniat berpisah memisahkan diri dari jamaah. Ada yang sifatnya boleh, ada yang sifatnya wajib malah. Wajib mufarokoh ada. Dan ada juga yang haram. Jadi ada 3 itu hukum mufarokoh itu. Oke. Ya. Yang wajib itu ini bisa kita baca di sini di halaman 24 ya. Fa amma idza batalat salatul imam, apabila salatnya si imam itu batal bihadatsin, ya, dengan hadas, wa nahwihi, atau yang semacamnya lah. Misalnya bergeser dari arah kiblat. Itu kan bukan hadas tapi batal. Atau imam ketawa ngakak, wah batal, gitu kan? Atau imam ngomong di luar salat, ya. Ngomong yang di luar sholat itu membatalkan, ya. Kalau bacaan sholat masih benar, astagfirullah atau subhanallah itu masih. Tapi kalau ada tikus lewat gitu kan, terus dia namanya imamnya latah gitu kan, itu dia teriak tikus lari gitu. Nah itu Pak, dia ngomong tikus lari, batal imamnya itu, ya, imamnya batal. Nah kalau imamnya batal, maka apa? Au qama ila khamisatin, atau imamnya bangun untuk yang rakaat kelima, ya. Au ata bimana fi ghairi dzalika fa innahu yufariquhu. Maka dia harus segera yufariqul imam, menghentikan dirinya dari mengikuti imam. Ya istilahnya yufariq, memisahkan diri dari imam, gitu ya. Wala yadur al-ma'mum hadhil mufarakah bila khilaf. Nah, salatnya si makmum itu juga jadi enggak rusak gitu. Atau imamnya batal itu bisa juga karena ini auratnya terlihat, tersingkap. Ya. Waktu berdiri aman. Begitu dia lagi ruku atau sujud, nah itu pinggangnya itu sering Ustaz. Kelihatan. Ya. Itu batal tuh imamnya. Imamnya gitu. batal. Imamnya batal. Dan kita wajib mufarokoh. Kalau kita tidak mufarokoh dari imam, kita tahu imam sholatnya batal dan kita bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah, sholat kita berubah jadi tidak sah. Sholat kita jadi batal juga, gitu. Oleh karena itu kalau kita tahu maka kita kasih tahu. Maka kalau secepatnya dia tutup nggak apa-apa, berkelebat gitu doang, gitu kan. Tapi kalau memang dia kelihatan auratnya, sarungnya kedodoran, atau mungkin enggak kedodoran tapi ketiup angin tersingkap ke atas gitu kan, sehingga lututnya, pahanya itu kelihatan gitu ya. Nah itu kan aurat gitu. Maka kalau segera dia tutup nggak masalah. Nggak apa-apa. Tapi kalau tersingkap dan dia lagi khusyuk, lagi baca yasin belum selesai gitu kan, wah itu pahanya kelilingan kemana-mana kelihatan, batal. Maka makmum yang di belakang itu mufarokoh, ya, mufarokoh. Satu mufarokoh, yang lain lihat kenapa? Auratnya kelihatan, mufarokoh, semuanya mufarokoh. Jadi sholat sendiri-sendiri, gitu. Itu kalau imamnya batal, hukumnya wajib. Nah, ada juga yang hukumnya boleh. Mufarokoh yang tidak wajib tapi boleh. Itu kasusnya yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya gini, Mu'adz ini sholat isya, tapi bacanya Al-Baqarah gitu. 4 kan tuh si makmumnya pada Al-Baqarah 2 juz setengah, gile juga nih imam gitu kan. Tapi sebagian jamaah
tetap anteng. Ya Al-Baqarah deh gitu kan, mau sampai Ahatam juga gua jabanin gitu. Cuman ada juga sebagian sahabat yang protes dalam hati. Malah ada satu yang dia mufarokoh, dia percepat sholatnya, setelah itu dia keluar dari barisan. Itu kan ngelewatin orang-orang gitu kan. Itu orang yang kelewatan gitu kaget, munafik tuh orang lagi sholat dia keluar gitu kan. Ya. Kan orang ciri-ciri orang munafik kan nggak ikut sholat jamaah gitu kan istilahnya, keluar gitu. Dia bilang saya bukan munafik, saya mau laporin nih si imam nih siapa namanya Muaz bin Jabal kepada Rasulullah. Ada aja Baqarah lagi dibaca gitu kan, nggak sekalian surat onta yang panjangan gitu kan. Dia ngadu kepada Rasulullah dan memang benar dimarahi. Muaz bin Jabal itu dimarahi, afattanun anta ya Muaz, apakah kamu mau jadi sumber malapetaka? Sholatlah dengan kemampuan orang yang paling lemah di antara kalian, ada orang tua, ada orang sakit gitu kan. Nah kemampuan maksimal mereka itu ya cuma segitu, ya udah bacalah sabihis gitu, bacalah hal ataka, itu aja maksimal gitu. Segitu itu udah panjang banget ya kan. Ya kalau cara kita baca aja kuliah sama kulhu gitu kan, segitu aja udah nggak usah panjang-panjang. Al-Baqarah gila kan. Nah itu akhirnya dimarahi di situ. Nah jadi jamaah sekalian, imam sholatnya panjang terus ada yang berhenti jadi makmum, yang dimarahin bukan makmumnya, imamnya. Kenapa? Imamnya rada-rada tidak memperhatikan, rada-rada melanggar gitu kan. Nah tapi jamaah yang lain ada juga yang tidak membatalkan karena dia wah ini imam, wah, apapun yang terjadi ikut imam gitu kan. Ya, berarti kan hukumnya tidak wajib tapi boleh. Tapi kalau imamnya batal, jatuhnya adalah makmumnya wajib mufarokoh gitu, wajib berpisah, memisahkan diri dari imam gitu. Nah itu gitu. teknisnya gimana Ustaz? Teknisnya nih kalau lagi jamaah langsung aja atau gimana? Enggak, ini jatuhnya masalah niat. Masalah niat, iya. Jadi niatnya sudah tidak lagi bermakmum kepada imam itu, ya kan? Ini kasusnya yang pertama imamnya batal kan gitu ya. Ya kita sholat aja, ya terserah kita, namanya udah nggak jadi makmum. Misalnya mendahului juga nggak apa-apa, ya, gitu kan? Misalnya mendahului juga nggak apa-apa. Atau kasus yang kedua tadi karena imamnya kelamaan. Ya kita pertama niatnya membatalkan diri sebagai makmum. Terus kan yang kita ributin kan lama. Tapi kalau kita juga baca Al-Baqarah juga kan ngapain batalin? Bareng aja sama imam gitu loh, ya kan? Saya nggak suka imamnya baca Al-Baqarah, terus saya memisahkan diri. Terus ente baca apa? Al-Baqarah juga sih. Ya kan sama aja, gitu kan? Ya kalau ente batalin gitu ya. Nah maka ente harus sesuai dengan tuntutan, ya berarti bacanya yang pendek. Berarti bisa tetap di situ. Cuman boleh nggak keluar? Boleh. Keluar aja. Gitu. Lewatin juga nggak apa-apa ya. Nah, masalah ngelewatinnya ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kan nggak boleh ngelewatin orang lagi sholat. Bahkan ada hadisnya, kalau ada orang mau ngelewatin kita, ya kan, cegahlah. Kalau masih maksa juga, bunuhlah gitu. Berarti nggak sampai keluar dari shaf, udah meninggal dia kan, dibunuh gitu kan. Kan bunyi hadisnya begitu, bunuhlah gitu ya. Maka ada salah satu solusinya malah nggak ngelewatin saf, nggak ngelewatin kanan kiri, tapi ke belakang. Jadi kan nggak ngelewatin. Ini kan badan, situ badan. Nah di tengah-tengahnya ini kita terobos, gitu, terobos terus gitu kan. Gitu. Kalau kita gini nggak dikasih, ya minggir sebelah sini gitu terus gitu keluar. Tapi ini tergantung kebutuhannya. Kebutuhannya mau segera berhenti dan keluar, apa emang kebutuhannya yang penting udah nggak jadi makmum gitu. Kalau yang penting udah nggak jadi makmum, ya berarti kan di situ aja gitu kan. Cuman nggak usah jadi makmum tapi nggak harus pergi ya, cuma nggak ikut sholat sama imam gitu aja. Tapi kalau emang kebutuhan harus keluar ya keluar, caranya bisa ke belakang begitu ya kan. Walaupun nanti juga ada ikhtilaf di dalam mazhab Hambali itu disebutkan bahwa yang nggak boleh ngelewatin orang sholat tuh nggak boleh orang yang lagi sholatnya sendiri gitu. Berarti kalau jamaah makmumnya kalau boleh. di jamaah di antara sela-sela itu kita di dalam jamaah gitu, berarti dianggap nggak apa-apa. Itu kalau di Masjidil Haram tuh kayak gitu tuh Pak tuh. Biasa tuh kita lagi sholat dilewatin. Masalah ya. Karena dalam pandangan mazhab mereka itu tidak jadi masalah gitu.